Oke, selamat malam. Kembali lagi bersama Spin Doctors. Iya. Kita suasana baru suasana nih kita baru nih. di mana nih kita nih? Gua diajak kemana nih ompangnya nih? Sendu bener. Jadi ceritanya nih kita sekarang lagi di Ancol. Di Ancol, teman-teman ini. Habis melaut. Habis melaut, habis main perahu. Nah, sekarang kayak kita bicara ke laut nih, kita bicara jalan semua macam itu kayak ini aja. Kalau orang masuk politik itu kayak masuk lautan luas. Ombaknya gede, nggak tahu kapan, tahu-tahu angin, tahu-tahu kencang. Nah, sekarang mungkin orang pikir, nih ngomong apa sih lu? Nggak tahu kita mau ngomong apa kita hari ini. Kita mau ngomong tentang reshuffle. Iya, lagi hangat banget ini kayaknya. Lagi hangat. Ya, lu bayangin kalau kita seorang politisi masuk dalam apa namanya jadi menteri, Betul. jadi jabatan-jabatan selevel menteri, itu kan pasti bayangannya, wah, mimpin, seru. Betul. 5 tahun lah, bayangannya 5 tahun. Yoi, pasti dong. Sama kayak tadi makanya bilang kenapa kita di laut nih, bayangannya orang, wah nyampe pulau mana, tapi kita nggak tahu di jalan ada apaan. Ada ombak, ada apa. Nah sekarang sama nih, yang lagi rame. Untuk periode kepemimpinan kedua, Presiden Joko Widodo, Pak Jokowi itu reshuffle udah pernah sekali ya? Sekali sudah. Sekali. Nah sekarang, orang udah bukan bicara akan ada apa enggak, orang udah bicara tentang yang kedua kapan? Bisa jadi nanti yang ketiga kapan, tapi sekarang yang penting yang kedua dulu. Nah, ini bukan berarti yang calon mau dapat jatah reshuffle nih. Wah, terlalu hebat kita ya, dapat jatah Tapi reshuffle. katanya kalau sama Pak Jokowi harus agak santai dikit memang. Kelihatan kayak butuh. Kan kayak nggak butuh nih kita lagi hari kerja, hari kerja nih. Hari kerja ini udah hari kerja, malam ini. Malam tapi ya jadi aman ya. After hour kita nongkrong pinggir pantai, kita bicara reshuffle. Nah, sekarang Om Adit, ini semua ada banyak yang nungguin nih. Media di mana-mana udah bicara reshuffle juga. Kita udahlah biarkan yang lain boleh tuh ngomong reshuffle-nya siapa aja. Termasuk kapan, menterinya siapa mau di reshuffle. Iya, itu lama-lama jadi ahli nujum nanti. Kecuali memang punya info A1. Atau ada pesanan juga. Betul. Itu bisa untuk ngangkat atau bisa untuk jatuhin. Iya, betul. Tapi karena kita ngomongnya sama Dokter Adit, Siap. ya kali kita ngomong masalah ngangkat atau jatuhin. Kagak level ya? Enggak level. usah ngomongin begituan. Nah, sekarang yang penasaran nih kalau kita nih reshuffle selalu nih hal yang selalu kita tanyakan kalau dalam Speed Doctors. Ada suatu fenomena politik, ada suatu aktivitas politik, masyarakat umum kudu ngeliatnya seperti apa? Harus ngeliatnya seperti apa? Reshuffle ini gimana sih nilainya? Apakah kita lihatnya itu sebagai ajang lagi pertarungan cakep-cakepan, bagus-bagusan, atau memang itu ajang sikut-sikutan, atau apa sih sebenarnya gimana makna reshuffle? Sebenarnya reshuffle kabinet yang selalu kita perhatikan di semua media gitu ya hari ini, termasuk juga mungkin di sosial media rame dibicarakan. Memang yang akan dibicarakan tentu adalah siapa yang akan dapat apa, kehilangan apa dan sebagainya. Tapi kan kita ingin melihat sebenarnya reshuffle itu maknanya apa. Kalau gue sih ngeliat reshuffle kabinet itu bisa banyak aspek karena sepenuhnya itu ada di tangannya presiden. Itu jelas tuh. Prerogatif ya? Prerogatif. Kalau istilahnya para politisi itu prerogatif. Semua jawabannya itu. Semuanya ada di presiden. Jadi nggak ada yang bisa sampai kena ganti baru jawaban berubah ya? Iya, nggak ada yang bisa kotak-atik kecuali presiden. Jadi nggak boleh kemudian komplain, nggak boleh kemudian kecewa, ada semua di tangan presiden. Tapi sebelum itu nama keluar, semuanya punya hak untuk kemudian apa namanya cawe-cawe untuk. Jadi kalau gitu kita nggak boleh ngeliat oh ini jelek atau bagus atau segala macam. Ya enggak, karena itu sangat ininya presiden. Ini dan yang cawe-cawe tadi itu nature aja biarin aja. Biarin aja. Tapi karena si presiden sendiri juga dia punya hak untuk melakukan itu. Nah, itu satu hal yang kita harus paham bahwa reshuffle itu sepenuhnya ada di tangan presiden. Yang kedua adalah tentu kita ingin tahu juga presiden sendiri mau apa sih dengan reshuffle? Apakah memang nggak puas dengan para menterinya? Itu gimana cara tahunya tuh? Kalau logikanya yang disampaikan oleh Presiden Jokowi berkali-kali dengan struktur kementeriannya yang ada gitu ya, atau kabinet yang ada, mereka kan punya ada namanya kepala staf kepresidenan. Yang apa istilahnya mencoba mengevaluasi seluruh kinerja. Itu kemarin sempat ramai itu ya? Betul. Kita sempat bahas juga ya. Nah itu kan mestinya begitu. Jadi evaluasi kabinet ada di tangan KSP tersebut gitu ya. Nah artinya presiden sendiri juga punya toh siapa-siapa saja yang menteri-menteri yang kinerjanya baik, buruk atau sedang-sedang saja atau yang lagi cari pencitraan segala macam punya pasti. Tapi bukan murni dari KSP karena KSP kan lagi sibuk kemarin ketuanya. Betul. Tapi anggota mungkin lagi nggak sibuk aja. Jadi itu presiden posisinya tuh mendengarkan masukan dari mereka atau gimana? Kalau gue pikir sih kemudian presiden dia pasti akan menyerap dari banyak aspek ya, banyak hal ya. Dari internal dia pasti akan cari masukan.
Tapi dari luar, termasuk nih para konsultan-konsultan politik juga bikin riuh kan. Kalau reshuffle pasti ada juga yang mendengungkan gitu agar terjadi. Kalau reshuffle ada yang menang banyak kok. Ada yang menang banyak konsultannya. Bisa jadi begitu, Om. Gua belum pernah melakukan itu. Jadi penasaran juga, tapi memang Dr. Adit bukan konsultan ya. Iya, mas saya bukan itu. Kapan-kapan mungkin kita ajak juga konsultan ngomong gini, apa mereka di balik reshuffle apa untungnya. Tapi kalau ini pasti kan, ini Om sering juga nih telepon wartawan, mungkin diajak juga ngobrol di TV. Tuh reshuffle tuh mereka tuh apa sih yang paling banyak ditanya wartawan? Pingin tahu nih, simpel aja. Wartawan tuh kalau nanya, pertanyaan pertama, terus pertanyaan kedua tuh apaan biasanya? Yang mereka tanya itu kan biasanya adalah kenapa itu terjadi? Nah, itu jawaban standar ya? Iya. Jawaban standarnya apa nih jawaban standarnya? Jawaban standarnya pasti presiden punya kebutuhan. Oke, kalau jawaban agak dalamnya dikit? Agak dalamnya dikit, pasti ada sesuatu. Itu ya? Ada sesuatu. Sesuatu itu kan kita bisa interpretasi banyak hal. Sesuatu itu urusannya presiden atau urusan semua orang? Bisa dua hal, presiden juga nggak puas atau nggak happy, atau yang mendorong-dorongnya juga bisa melakukan itu. Nah, kalau ngomongin yang belum terjadi kan susah. Kalau ngomongin dari yang sudah-sudah, misalnya Pak Jokowi periode 1 sempat reshuffle atau reshuffle sebelumnya, pas zaman Pak SBY, Bu Mega, Pak Habibie, Pak Gus Dur, terus juga Pak Harto atau Pak Soekarno, itu banyak banget reshuffle-nya itu. Itu yang udah-udah tuh lebih banyak mana? Ya akhirnya kan kalau butuh? Menurut gua kombinasi, Om. Jadi kemudian balik lagi, gue sih kemudian sangat percaya bahwa semuanya itu ada di tangan presiden. Tapi presiden sendiri kan juga nggak ansih dia bisa memutuskan banyak hal ya. Ini gue tadi karena dia pasti akan mendengarkan banyak orang juga gitu ya. Tadi semuanya di tangan presiden, gue tadi mikir takutnya bilang semuanya di tangan Tuhan. Tapi sekarang itu balik ke tangan kita. Kita ngopi dulu aja, Om. Siap, kita ngopi dulu. Ngopi nih, kita udah siap nih. Kita ngopi dulu udah, aduh. Mix lagi. Yang bikin pingin dari tadi. Ya jadi memang kalau hujan-hujan gini bukan orang ronda doang yang apa namanya kita nggak ronda di pinggir pantai ya. Kita itu sebenarnya perahu ada di belakang tuh. Udah pingin turun. Cuman hujan. Tadinya pengen ngopi tengah laut biar asik. Tapi sekarang kita ngopi dulu lah. Mau dimanapun, kapanpun tetap ngopi, Om. Ngopinya kopi Gilus Mix. Ini kopi giling halus. Giling halus ini kopinya anak muda nih. Kita muda terus. Semangat muda terus. Pantai, Bos. Pantai. Kagak muda, kagak kuat. Lu apa pilihannya? Gue pilih gula aren. Wah, jangan sama dong. Jangan sama gitu. Ya? Gue pandan deh. Pandan aja. Rasa macam-macam sih emang. Rasanya macam-macam. Satu lagi vanilla ada rasa vanila ya. Nih, air panas sudah siap. Kita tinggal diaduk. Oh, ini vanila nih gue nih. Kita tuang ya. Kita tuang nih. Dia emang aduknya gampang banget nih. Dia gampang. Dan yang penting nih ampasnya cepet turun. Itu lihat kalau dituang ampasnya turun. Paling enak nih, kalau minum kopi kadang-kadang masalahnya emang ini. Pas kita nungguin agak adem dikit udah bisa diminum, tapi udah dingin. Iya, nah, ini busanya, ampasnya gampang turun. Dan yang paling penting, kalau minum kopi itu kan kadang-kadang bikin cepet kembung ya, Om ya? Ini insya Allah enggak. Insya Allah enggak. Dan di mana-mana ada. Di mana-mana ada. Di Alfamart ada. Di pinggir pantai juga ada. Oke, siap. Kita coba ya. Wah, mantap. Aus gue. Ya, jadi tadi kembali ke reshuffle tadi. Ini apa namanya alasan yang ditanya kenapa ada jawaban standar. Bahkan kalau untuk pakar jawaban standar sudah punya ya. Udah punya berapa kumpulan jawaban ya. Jadi hak prerogatif presiden. Karena yang ditanya itu relatif sama. Jadi ya? Setiap ketika ada reshuffle pasti akan tanyanya itu. Jadi mau wartawannya junior apa namanya yang udah tengah atau yang paling tua pun si pengamatnya juga kemungkinan akan jawab yang sama. Kecuali kalau misalkan kita mengkategorikan ada beberapa orang atau pihak atau konsultan yang kelihatannya dia menyodorkan nama tertentu gitu. Ini no mention ya. No mention. Lagi ngetren. Nah, jadi kalau untuk reshuffle gini, Om Adit, kan kita lihat masalah orang pasti ngeliatnya, wah ini yang sering gembor-gemborkan itu ada yang nggak perform. Betul. Lalu ini pengganti potensial. Betul. Tapi kalau lihat pengalamannya itu sebenarnya benar nggak sih itu masalah performance yang dilihat atau kembali ke tadi udahlah pokoknya kepentingannya presiden sama orang sekeliling. Ya. Tadi gue bilang kan soal kemauan presiden dan hak prerogatifnya presiden lah kalau istilahnya konstitusionalnya begitu. Tapi yang juga kadang-kala menjadi perhatian adalah dinamika politiknya. Ya. Bisa jadi mungkin partai-partai tertentu ketika pembentukan kabinet di awal
nggak diakomodir, Iya. ya. Terus di tengah jalan tiba-tiba dia masuk nih, ingin menjadi bagian dari itu. Ini kayak zamannya Pak SBY yang ada SBY. Golkar masuk dapat Terus itu, kemudian pada zamannya Pak Jokowi kemarin PAN masuk kan periode pertama gitu ya. Dan sekarang juga Kalau kayaknya begitu. sekarang yang nggak dapat jatah siapa aja sekarang? Ya yang PAN, kurang ya PAN, Demokrat dan PKS kan. Oh itu Ya nggak ada belum. perwakilan ya? Nggak ada Tapi kan perwakilan. PAN sendiri sebenarnya kemarin relatif sudah ada. Ya. Nah sekarang pertanyaannya apakah mau ditarik lagi atau enggak? Nah itu yang jadi bahan. Jadi butuh nambah nih kayaknya. Nah itu satu ya soal koalisi pemerintahan. Yang kedua adalah ternyata yang jadi selalu perbincangan ormas. Ormas keagamaan itu kan selalu jadi ini kan jadi bahan jadi bahan misalnya diskusi kita juga. bicara ada beberapa kementerian yang secara tradisional dianggap diisi oleh Betul. tertentu. Nah itu Apa kan misalnya ya kementerian orang sering bilang Kementerian pendidikan. Agama itu mungkin identik sama NU gitu ya. Pendidikan kan Muhammadiyah. sama Muhammadiyah. Nah ini kan juga kelihatan arahnya ke sana juga Iya, gitu iya. ya. Nah, Kalau spin doctors dapat apa? dapat apa ya? Jadi arahnya begitu. Itu kecenderungan yang mudah untuk dibaca tuh begitu Om. Kalau gue perhatiin dari banyak diskusi reshuffle kabinet begitu. Jadi simpelnya kalau Sama ini tim sukses. Tim oke. suksesnya Capres gitu ya. banyak yang belum masuk kali ya? Atau Iya. perlu gantian? Atau gantian. Gantian. Nah. Jadi bisa jadi dari awal Relawan harus gantian. dari awal coy nggak main penuh, nggak ganti Iya. ganti orang. Oke. Nah jadi sebenarnya kalau reshuffle ini kan namanya juga yang reshuffle ya, ngatur Gonta-ganti. susunan ulang, ngatur ganti itu memang paling pas ngebahasnya itu bukan penting atau nggak pentingnya, tapi petanya udah pas atau cocok atau belum dengan. Betul. Jadi ini sebenarnya penyesuaian dengan peta yang terus berubah gitu berarti ya. Tapi yang mungkin kita harus pendalaman dan perlu klarifikasi ya sama pihak pemerintah adalah apa yang ingin dilakukan oleh Pak Jokowi hari ini. Apakah itu soal penyusunan mengakomodir kekuatan-kekuatan politik atau sosial, Ya. atau jangan-jangan dia punya kebutuhan lain. Iya, Kebutuhan lain misalkan performance-nya nggak bagus, memang harus diganti. Ini emang angin laut bikin ngobrol bisa panjang, ini bahaya nih. Ini ngobrol bisa panjang ke situ. Bisa panjang, Kalau ya. pertanyaan apa yang dibutuhkan? Periode kedua. Udah berapa tahun nih? 2 tahun jalan, hampir 1,5 tahun. Ada yang ribet-ribut. Bahkan ada yang promo 3 Iya, periode. Tapi kita bicara itu nanti lah. Itu udah itu kan. bahas. Udah bahas. Kira-kira kita bayangkan nih Om Adit presiden udah jalan 1,5 tahun periode kedua. Apa yang dibutuhin sebenarnya? Apakah legacy atau barang jalan atau urusan lain? Dugaan gue satu legacy, ya. Berarti harus cari yang bagus kalau legacy ya? Betul, karena tentu Pak Jokowi juga pengen diinget dong, setelah 10 tahun selesai gimana. Berarti kalau cari yang bagus, yang kemungkinan kena tendang yang kurang bagus. Betul. Yang kedua adalah soal ekonomi ya. Karena kan ini pandemi udah relatif bisa terkontrol. Jadi Artinya untuk recovery Pak ekonomi. Jokowi punya kebutuhan untuk melakukan recovery ekonomi. Dan itu yang dugaan gue itu akan terjadi ya. Karena dia akan butuh untuk satu kondisi yang memungkinkan pertumbuhan ekonomi juga. Jadi ini semakin ibaratnya baik. pelatih bola, ada pemain yang kulturnya Betul sekali. defensif, bukan kultur. Nanti gue dimarahin soalnya. Tipenya defensif, ada juga tipenya Iya, nyerang. Jadi betul. ya kemarin main defensif, harus cari yang penyerang gitu. Betul. Apalagi tuh Om? Untuk sementara sih gue menduga itu ya. Dua itu ya. Ya, karena yang paling kelihatan sampai 2024 begitu ya. Mungkin nanti dinamika politik yang lain ya kita akan lihat apakah ada yang baru yang masuk atau yang lama ada yang dikeluarin atau yang profesional nggak perform bisa dikeluarin Tapi atau juga apa segala macam. sebenarnya ini nggak tahu nih nakal atau enggak, tapi gua anggap aja nakal-nakal dikit deh. Kalau bisa nggak sih reshuffle itu juga cara dari seorang pemimpin presiden untuk nunjukin kuasa di tangan gua full. Jadi kan gimana pun kita tahu lah, politik itu kan bukan ruang vakum, ada yang pendukung, ada apa segala macam. Ganti, ada titik-titik yang sebenarnya orang bilang, wah nggak mungkin diganti nih. Karena dia background-nya begini-gini diganti. Itu bisa juga nggak sih kayak gitu? Bisa juga begitu. Tapi sering terjadi nggak? Cuman dalam konteks politik Indonesia kayaknya relatif sulit ya kita temukan. Jadi kita tuh cukup tertib berarti politiknya ya? Untuk politik Nggak, kita tertib. maksud gua adalah bukan soal tertib atau nggak tertib ya. Artinya ternyata kalau diperhatikan kayak misalkan Pak SBY kan pernah dulu menyampaikan ketika di dalam pemerintahannya ketika mau reshuffle, saya nggak ingin diganggu oleh siapapun. Yes. Tapi pada kenyataan konstelasi kabinet berubah. Ya, pada kenyataannya silakan yang mengganggu ya. Gitu ya. Jadi gua nggak ngerti maknanya kemudian akhirnya seperti apa gitu. Sama juga Pak Jokowi juga ketika di pertama kan dia menyampaikan itu ya. Iya. Artinya secara eksplisit sebagai presiden dia ingin menyampaikan itu. Tapi faktanya itu bukan hal yang mudah, Om.
Nah, kita bicara tadi bicara rapor berarti ya, rapornya seperti apa. Nah, sekarang banyak penasaran nih kita. Sebenarnya rapornya tuh ada nggak sih? Atau jangan-jangan ini rapornya tuh sesuatu yang gaib nih? Dia bilang rapornya merah kan? Kalau Pak Jokowi ngomong ada yang namanya fungsi KSP untuk melakukan evaluasi kinerja pemerintahan, mestinya itu disampaikan ke publik dong. Harusnya ya, kita berhak dong ya. Kita mesti tahu dong. Bukan tahu. Kemudian lembaga-lembaga survei yang melakukan apa namanya evaluasinya. Lembaga survei mungkin nggak salah, tapi itu kan persepsi. Karena kan orang persepsi. Dan itu juga tergantung informasi, tergantung informasi masyarakat. Dan informasinya asimetris kan. Iya. Nah kalau kayak gitu berarti sebenarnya masyarakat berhak tahu ya. Iya. Tapi gimana cara push untuk masyarakat biar dapat sekarang kita kasih tahu ke Pak Jokowi. Pak Jokowi, ayo dong sampaikan laporan para menteri karena itu. Karena gimana pun kalau kita ngelihat, kita coba refleksi satu reshuffle sebelumnya nih. Contoh, kita fair-fairan aja, menteri waktu itu ada yang banyak bertanya karena pas awal-awal corona ya, mungkin Menkes waktu itu. Banyak sekali orang yang mengapresiasi Pak Jokowi mengganti Menteri Kesehatan. Betul. Walaupun mengganti menterinya bukan dari bidang kesehatan, tapi Pak Jokowi jelas maunya kemana? Maunya pengambilan keputusan begini jadi apresiasi. Tapi tentu juga ada reshuffle lain yang mungkin kurang diapresiasi publik. Kenapa? Kok itu sih gantinya? Padahal itunya betul. Bagus. Berarti artinya Pak Jokowi pun reshuffle-nya ada yang keren gitu. Tapi ada juga yang mengherankan. Nah itu maksud gua adalah mungkin satu waktu atau ke depan entah Pak Jokowi itu nanti bisa kita dorong untuk kita harapkan punya evaluasi yang disampaikan kepada publik, siapa menteri terbaiknya, mana menteri yang terburuk gitu ya. Tapi mungkin ini mungkin Om Pange bisa jadi mungkin karena Pak Jokowi sendiri kan orang Jawa gitu ya. Jadi sungkan juga untuk menyampaikan secara eksplisit. Mungkin beda banget sama orang Amerika yang bisa belak-belakan atau orang di Eropa gitu untuk bilang si ini buruk, si ini baik gitu. Jadi layak untuk kemudian dipertahankan atau enggak. Tapi kalau saya ngeliat memang itu khasnya Pak Jokowi itu. Kita menilai kadang menteri ini pasti diganti nih. Oh, nggak diganti. Jadi memang kadang-kadang kan kalau kita bicara lagi nih Pak dokter politik. Kan dalam dunia politik ini ada satu yang dikatakan, tahu ada gium atau bukan lah, yang mengatakan kalau bikinlah suatu prediksi, maka siap-siap malu gitu. Apalagi kalau dikhususin prediksi tentang reshuffle, malunya ketolongan pasti ya, karena ada menteri yang bilang pasti diganti. Ini kayak sekarang nih tanya berapa yang bakal diganti, bingung juga ya. Karena kita juga nggak pernah tahu rapornya gimana. Nah sekarang tadi kalau waktu di kontak media Om, ini kan kita nih sekarang nih di awal-awal April, ini di awal Ramadan ini, awal Ramadan. Betul. Bahkan antara kita raweh, Nah itu orang menduga tuh berapa lama lagi? Masih di masa Ramadan ini deh bakal jadi. Nah ini menariknya Pak Jokowi ya. Jadi teman-teman media itu selalu punya prediksi yang katanya mungkin tepat ya. Katanya A1 semua ya? Iya, katanya kalau zamannya Pak Jokowi itu selalu dilakukan reshuffle di hari Rabu. Rabu kemarin udah lewat. Jadi dugaan gua mungkin bisa jadi minggu depan Om. Jadi tadi bener gitu ya, pas kemarin Rabu juga ya? Betul, katanya sudah berapa kali terakhir ini. Ada apa dengan Rabu? Kalau kata teman-teman, gua ngerti. Kan paling enak kalau kata Dr. Adit bilang apa Rabu kan nggak enak. Kalau kata teman-teman wartawan nanya Rabu ada apaan katanya? Katanya nggak tahu juga, mungkin ada tanggalan Jawa yang diperhatikan oleh Presiden. Nggak tahu juga. Jadi ya itu ciri khasnya. Jadi kalau untuk para menteri yang namanya sering santer tersebut, siap-siap deg-degan di Selasa malam. Jadi mereka berdoanya mungkin banyak Selasa malam kali ya. Betul. Mungkin hari-hari ini ada yang sudah dipanggil atau yang sudah dikontak nyiapin baju putih. Jadi berhubung hari ini malam Jumat, kita masih bisa melaut lagi. Kok melaut ya? Pulang. Oke, teman-teman, itu kita bahas mengenai reshuffle seperti kita tadi bahas ya, memang apa ya? Ini hak prerogatif tapi kita perlu tahu. Betul. Tugas kita apa? Masyarakat nih. Tugas kita dorong terus untuk kalau reshuffle-nya, maksudnya dorong untuk dapat reshuffle yang bagus, jangan sampai dapat reshuffle yang gaib tadi, nggak jelas tuh maunya kemana. Oke, terima kasih Pak terima Dokter. kasih juga Om Pake. Jangan lupa untuk teman-teman di share, di like dan di komen. Kalau ada ide-ide atau hal-hal yang perlu untuk kami bahas, diskusikan, silakan dituliskan di komentar. Dan juga kita juga butuh kalau perlu temanya mau apa. Betul sekali. Atau tadi mau nanya juga tentang reshuffle yang gaib. Nah, silakan tanya Pak Dokter. Siap. Oke, sampai jumpa lagi. Sampai ketemu lagi.